Jauh di bawah permukaan lautan, kehidupan beradaptasi dengan dunia penuh kegelapan. Makhluk-makhluk aneh menghuni kedalaman yang menekan ini. Ada yang sama sekali buta, ada yang matanya menghadap ke atas untuk menghindari predator dari lapisan yang lebih tinggi. Dan ada juga yang bermata super besar sampai kita jadi Berton Newtonnya. Kalau di kedalaman ini segelap gulita, sebenarnya mata segede itu dipakai buat ngelihat apa sih? Memang, sinar matahari nggak pernah menembus air laut sedalam itu. Tapi jangan salah, ekosistem ini bukan berarti tanpa cahaya. Justru, ia bersinar lewat salah satu adaptasi paling luar biasa di samudra. Bioluminesensi. Banyak makhluk berevolusi dengan kemampuan menyala dalam gelap, entah dengan bantuan bakteri bercahaya, atau lewat reaksi kimia dalam tubuh mereka sendiri. Adaptasi unik ini bikin para ilmuwan penasaran selama berabad-abad. Tapi, baru belakangan terungkap, kalau bioluminesensi ternyata nggak cuman ada di kedalaman tergelap laut. Faktanya, jumlah hewan yang bisa bercahaya hampir sama di semua level samudra, dari permukaan sampai dasar laut. Jadi bioluminesensi ini bukan sekedar kemampuan spesial, tapi malah adaptasi umum di laut. Lebih dari 75% organisme laut bisa menghasilkan cahayanya sendiri. Dari bakteri mungil, sampai hiu, ikan, dan pari raksasa. Semuanya punya lampu alami. Keren kan? Dan yang lebih gokil lagi, kemampuan ini berevolusi setidaknya 29 kali secara terpisah. Itu contoh luar biasa dari evolusi konvergen. Coba bayangin, kalau 71% permukaan bumi adalah air. Berarti bioluminesensi sebenarnya salah satu sifat paling luas yang pernah berevolusi di planet ini. Tapi, ini juga memunculkan pertanyaan. Kenapa bioluminesensi sangat umum di laut, tapi langka banget di daratan? Di darat, makhluk bercahaya bisa dihitung jari. Beberapa jenis jamur, serangga kayak kunang-kunang, sama segelintir larva seperti glowworm. Padahal, bumi kita juga kan setengah waktunya gelap malam. Jadi kalau bioluminesensi nggak terbatas pada laut dalam, kenapa justru di darat nyaris nggak ada yang punya kemampuan ini? Nah, disinilah dunia air ternyata punya rahasia yang bikin bioluminesensi lebih masuk akal. Di abad ke-18 dan 19, banyak pelancong yang cerita soal air laut yang bercahaya. Tapi waktu itu, catatan mereka dianggap fantasi. Bahkan Jules Verne, dalam novelnya 20.000 Leagues Under the Sea, mendeskripsikan laut memancarkan cahaya susu keperakan. Makhluk bercahaya ini punya dua pilihan. Satu, bioluminesensi intrinsik, di mana mereka mencampur bahan kimia dalam tubuh untuk menghasilkan cahaya dengan warna dan intensitas berbeda. Dua, bioluminesensi simbiotik, yaitu bekerja sama dengan bakteri bercahaya yang hidup di organ khusus dalam tubuh mereka. Proses kimianya melibatkan molekul bernama luciferin yang menghasilkan cahaya saat bercampur dengan oksigen plus enzim luciferase. Nama ini cuma istilah umum, karena sebenarnya ada banyak molekul berbeda yang bisa bikin reaksi ini terjadi. Kemampuan bercahaya ini kemungkinan besar berasal dari bakteri, dan beberapa peneliti yakin sifat ini sangat kuno dan mungkin sudah muncul antara 2 miliar sampai 500 juta tahun lalu. Tapi, jalur evolusi dua jenis bioluminesensi ini beda banget. Pada ikan, bioluminesensi intrinsik hanya berevolusi sekitar 8 kali, sedangkan bioluminesensi simbiotik muncul setidaknya 17 kali, selalu dengan keluarga bakteri yang sama. Kalau di darat, kemunculannya jauh lebih lama. Bayangin, fosil leluhur kunang-kunang berusia 100 juta tahun ditemukan sudah punya organ penghasil cahaya. Itu berarti adaptasi ini sudah lama banget dimiliki kelompok tersebut dan kemungkinan besar awalnya digunakan sebagai pertahanan buat menakut-nakuti predator. Beberapa serangga darat bercahaya ternyata berevolusi dari satu nenek moyang yang hidup sekitar 65 juta tahun lalu, tepat di masa dinosaurus punah.
dan mamalia mulai mengambil alih bumi. Tapi, cerita ini nggak berlaku buat jamur bercahaya. Soalnya jamur itu dari cabang pohon kehidupan yang totally berbeda. Para peneliti lalu menganalisis genom jamur modern, dan jejaknya ternyata membawa mereka ke masa 160 juta tahun lalu. Dari situlah muncul teori bahwa kemampuan bioluminesensi pada jamur berawal dari satu nenek moyang yang sama. Kemudian sifat ini bisa hilang, bertahan, atau bahkan muncul kembali seiring perjalanan waktu evolusi. Bisa jadi cahaya jamur ini membantu spora mereka lebih menarik bagi serangga yang kemudian menyebarkan spora itu. Tapi ada juga kemungkinan kalau cahaya ini cuma efek sampingan dari reaksi kimia lain. Kalau memang cuma efek samping yang nggak punya fungsi tambahan, ya wajar aja kalau kemampuan bercahaya ini hilang berkali-kali sepanjang sejarah evolusi jamur. Tapi kenyataannya, bioluminesensi tetap berevolusi secara terpisah di daratan dan berhasil bertahan di beberapa spesies. Artinya, apa Beb? Yep, cahaya ini ternyata adaptasi yang berguna juga di darat. Lalu kenapa kok tetap jarang ditemukan di daratan? Apa sih yang bikin laut begitu ramah terhadap bioluminesensi? Hidup di laut jelas beda banget sama hidup di darat. Perbedaan paling gampang? Medium hidupnya air versus udara. Kedua lingkungan ini kasih tantangan dan peluang yang totali berbeda buat makhluk-makhluk di dalamnya. Tapi, ada satu perbedaan yang lebih penting. Di laut, hampir nggak ada tempat buat sembunyi. Kalau di darat, hewan kecil kayak tikus bisa ngumpet di balik pohon, semak, batu, atau bikin lubang. Sedangkan di lautan, sebagian besar cuma hamparan terbuka. Terumbu karang memang bisa jadi tempat perlindungan. Tapi ingat, itu cuma 1% dari luas laut. Jadi mayoritas makhluk laut harus cari cara lain buat melindungi diri dari predator. Dan cara paling nggak terduga tapi super efektif adalah dengan bercahaya. Contohnya, ubur-ubur dan siphonivore hampir semua punya trik bioluminesensi. Ubur-ubur sisir misalnya, mereka berkedip terang buat bikin predator kaget. Sedangkan siphonivore bisa menciptakan titik-titik cahaya yang mirip plankton, supaya predator bingung. Ada juga ubur-ubur yang lebih ekstrim. Mereka mengeluarkan lendir bercahaya yang nempel di predatornya. Trik ini juga dipakai oleh krustasea mini bernama ostrocots atau kunang-kunang laut. Begitu ada ikan mau nelen mereka, langsung deh mereka lepaskan cahaya super terang yang bisa bikin ikan itu buta, sementara bahkan badannya jadi kayak ditempeli lampu neon. Trik ini bukan cuma bikin predator bingung, cahaya juga bisa jadi alarm maling versi laut. Misalnya Dinoflagellata, plankton bersel tunggal yang bisa bikin gelombang laut berpendar indah. Spesies Dinoflagellata yang bercahaya ternyata lebih jarang dimakan. Kenapa? Karena kilatan mereka seperti teriak, hei semua, si kepiting ini lagi mau makan aku. Ada yang mau makan dia nggak? Dengan begitu Beb, predator kecil yang nyerang mereka malah bisa ketiban apes karena mengundang predator yang lebih besar. Dan trik terakhir ini, yang paling nggak masuk akal, tapi justru jenius. Cahaya sebagai kamuflase. Di kedalaman 200 sampai 1000 meter zona mesopelagik, atau biasa disebut twilight zone, sedikit cahaya dari permukaan masih bisa tembus. Kalau seekor ikan berenang di atas predator, siluet gelap tubuhnya akan gampang terlihat. Nah, untuk mengatasinya, mereka pakai trik counter illumination. Jadi ada titik-titik cahaya di bagian bawah tubuh mereka yang bisa memecah siluet, bikin predator kehilangan jejak. Bahkan ada makhluk seperti Hawaiian bobtail squid yang bisa mengatur intensitas cahayanya sesuai waktu kayak jam biologis bercahaya. Sedangkan di daratan, kondisinya beda. Menyalakan cahaya di tengah gelap biasanya malah bikin kita lebih kelihatan, bukannya menghilang. Tapi
cahaya itu masih bisa punya fungsi lain yang gak kalah penting. Buat sebagian makhluk, cahaya jadi strategi pertahanan dengan cara ngasih kode ke dunia luar kalau mereka beracun. Ibaratnya kayak versi malam dari katak panah beracun yang punya kulit warna-warni ngejreng. Strategi ini dipakai oleh beberapa cacing dan kaki seribu. Tapi, jangan salah beb, cahaya bukan cuma dipakai mangsa untuk bertahan hidup, predator pun punya trik cahaya mereka sendiri buat berburu. Siapa yang paling terkenal? Ya jelas anglerfish, alias ikan sungut ganda. Mereka pakai umpan bercahaya buat memikat mangsanya di laut dalam. Tapi bukan cuma mereka, cumi-cumi raksasa juga pernah diamati mengeluarkan kilatan cahaya terang saat berburu, entah buat bikin mangsanya pingsan, atau justru supaya mangsa datang mendekat. Dan trik ini nggak cuma monopoli laut-laut, serangga darat bercahaya juga punya gaya berburu yang mirip. Contohnya glowworms di Australia dan Selandia Baru, mereka hidup di gua, dan langit-langit gua itu dipenuhi cahaya biru, bagai bintang-bintang. Indah banget. Tapi aslinya itu strategi menyeramkan. Glowworms bikin jaring tetesan liur bercahaya. Begitu serangga lain terbang mendekat ke cahaya, langsung deh nyangkut di perangkap itu. Creepy, tapi jenius. Larva kumbang click beetle juga sama. Mereka ngumpet di lubang tanah, lalu mengeluarkan cahaya hijau kekuningan lembut. Begitu ada serangga penasaran mendekat, hap capitnya langsung menjepit mangsa. Jadi sama seperti di laut, di daratan pun cahaya bisa jadi senjata berburu. Tapi yang paling misterius adalah bioluminesensi untuk komunikasi dan kawin. Contohnya cumi-cumi Humboldt, mereka pemburu ganas, tapi juga punya bahasa cahaya. Pola cahaya yang mereka keluarkan bisa berubah sesuai situasi. Entah buat pamer dominasi, klaim mangsa, atau komunikasi dengan sesama cumi. Ada juga lanternfish, lebih dari 250 spesies hidup di zona mesoplagik. Selain punya cahaya di perut buat kamuflase, mereka juga punya titik cahaya di samping kepala. Para ilmuwan menduga setiap spesies punya pola cahaya khusus buat menemukan pasangan. Kalau ini terasa familiar, mungkin karena kita juga sering lihat, yaitu kunang-kunang menari di malam musim panas. Tiap spesies kunang-kunang punya interval cahaya berbeda untuk menarik pasangannya. Romantis banget ya beb. Tapi tetap saja, pertunjukan cahaya indah kayak tarian kunang-kunang adalah pengecualian, bukan aturan umum di darat. Walaupun jelas berguna bagi sebagian makhluk, para peneliti menduga bioluminesensi di darat lebih sulit muncul. Kenapa? Karena bahan kimia yang terlibat bisa cukup beracun. Kalau di laut tubuh bisa dicuci memakai air, tapi kalau di darat susah membuang racun itu. Meski begitu, alasan ini bukan satu-satunya. Soalnya, di air tawar yang mestinya juga bisa menghilangkan racun bioluminesensi juga hampir nggak ada. Mungkin jawabannya lebih sederhana. Waktu, kehidupan di darat dan air tawar belum ada selama di lautan. Evolusi itu proses lambat, jadi mungkin bukan karena makhluk darat tidak bisa bercahaya, tapi karena mereka belum bercahaya. Jelas, kita masih punya banyak PR buat memahami sejarah dan masa depan bioluminesensi. Tapi para ilmuwan percaya, kalau suatu hari nanti kita berhasil menemukan kehidupan di planet lain, hal yang harus kita cari adalah tanda-tanda cahaya alami. Karena di mana ada air dan udara, kemungkinan besar akan ada kehidupan yang bercahaya. Dan saat jutaan ikan mungil menavigasi kegelapan laut, sebenarnya mereka mirip dengan kita manusia jutaan. Jiwa kecil yang berusaha menavigasi lautan gelap internet. Bedanya, predator kita bukan ikan atau cumi, tapi fishing attack. Cahaya di dalam kegelapan selalu punya cerita. Dari kedalaman laut yang penuh misteri hingga kunong-kunong yang menari di malam hari, bioluminesensi mengingatkan kita bahwa bahkan di dunia yang paling gelap sekalipun,
selalu ada secercah sinar kehidupan. Dan siapa tahu, mungkin suatu saat nanti, kita akan menemukan cahaya itu. Jauh, di luar bumi, di antara bintang-bintang. Oke, itu saja bahasan kita kali ini tentang cahaya bersama Dewi untuk Trisakti Bird Farm. Semoga video ini membuka wawasan cara berpikir kita tentang kehidupan. Terima kasih sudah menyimak sampai habis dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.